Ya. Saya sedang live di 3 akun. Pertama di YouTube ya, bagi sahabat-sahabat YouTube yang saat ini sedang menyimak live saya. Selamat datang ya. Dan juga di akun TikTok saya, Saiful Salam, akun utama saya, dan satu lagi akun TikTok yaitu di Testimoni Kunci Rezeki. Nah, kali ini saya live dan ini memang dadakan ya sahabat. Mohon maaf karena saya tidak suka menginformasikan sesuatu terlebih dahulu ketika live. Nah, jadi ini memang dadakan dan harapan saya bermanfaat karena ini temanya adalah tentang melunasi hutang itu bagaimana sih caranya. Nah, bagi sahabat semua saat ini yang sedang menyimak, silakan bisa absen dulu ya. Apakah suara saya juga sudah jelas atau belum? Nah, oke, sudah jelas ya suara saya. Saya pakai mic ini hanya di YouTube ya. Kalau di yang lain tidak pakai mic. Dan harapan saya suara saya juga jelas ya. Sudah jelas semua. Kalau misalnya ada yang menyimak, silakan bisa katakan sudah jelas begitu kan. Sudah jelas ya sahabat semua ya. Silakan bisa absen terlebih dahulu. Ada yang dari Palembang ya, ada yang dari Magelang. Kalau di YouTube ada dari Palembang, Magelang. Kalau di di TikTok ada yang sudah bergabung juga ya. Oke. Oke, hadir sudah jelas suaranya. Oke, terima kasih. Suaranya sudah jelas semua ya sahabat ya. Oke, di TikTok juga ada yang sudah menyapa nih dari Medan. Oke, ada yang dari Malang. Oke. Nah, saya sebenarnya ingin live hanya di TikTok saja ya, tetapi berhubung di YouTube saya juga jarang live, ya sudah saya live saja. Oke, ini materinya sangat cocok bagi Anda semua yang saat ini sedang punya hutang. Nah, biasanya kan orang yang punya hutang kan pusing bagaimanakah cara melunasinya ya kan, bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa bebas dari hutang dan seterusnya. Nah, kali ini saya ingin bahas akan hal itu meskipun di beberapa video saya di YouTube ya, bagi sahabat yang menyimak di YouTube itu sudah saya sampaikan ya, caranya bagaimana, tipsnya seperti apa sudah. Hanya saja saya kali ini ingin live, barangkali di antara Anda ada yang bertanya terkait dengan hal-hal yang ingin disampaikan ya kan, dan seterusnya lah. Oke, sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas suara saya ya. Oke, ada yang banyak sekali nih dari Klaten, dari Wonosobo, dari Tulungagung, ada yang dari Denpasar, ini yang di TikTok, ada yang dari Jember dan seterusnya. Terima kasih semua sahabat yang sudah menyimak kali ini ya. Oke, yang sudah bersedia untuk live bersama saya kali ini. Nah, oke, saya langsung mulai saja sahabat. Bagaimanakah caranya atau kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan untuk bisa melunasi hutang? Oke. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum ke cara-caranya. Begini, banyak sekali orang itu merasa bahwa dirinya itu terjerat hutang riba lah ya. Kalau merasa hutangnya menjurus ke riba ya. Nah, atau hutang ke siapapun lah ya. Entah itu ke personal ataupun ke lembaga, instansi, kemanapun. Yang jelas adalah ketika Anda berhutang, Anda kan sedang dibantu ketika Anda memang diberikan pinjaman ya. Tetapi kenapa ketika
ingin membayar, ya, seolah-olah itu ada perasaan tidak suka, ada perasaan rasa takut, ada perasaan rasa khawatir, ada perasaan rasa cemas, gelisah, dan sebagainya. Bukankah sebenarnya ketika Anda punya hutang, ya, kalau bahasa lain bolehlah pakai istilah amanah, terserah Anda, senyaman Anda lah ya. Bukankah ketika Anda sedang meminjam uang itu Anda sedang dibantu, ya. Tetapi ketika Anda sudah dapatkan uangnya, lalu Anda merasa tidak yakin bahwa Anda bisa mencicil atau melunasinya. Kan ini menjadi suatu kendala, ya. Menjadi hal yang repot, apalagi bagi Anda yang saat ini merasa punya hutang riba. Dan ada juga yang istilah saya itu sok-sokan, ya. Sok-sokan artinya adalah ingin keluar dari jeratan riba, bahwa riba itu dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Begini sahabat, ketika Anda membenci riba, padahal Anda sedang terjerat dengan hutang, terlepas itu riba ataukah tidak. Kalau Anda membencinya, ya sudah, Anda akan kesulitan. Saran saya adalah berdamai dulu dengan kondisi Anda saat ini. Bahkan Anda perlu berdamai dengan istilah riba terlebih dahulu. Karena ketika Anda belum berdamai, ada rasa benci di situ. Ketika ada rasa benci, ya maka Anda akan kesulitan. Anda mau mencicil hutang atau membayar hutang, tapi Anda membenci. Nah, di sini kan ada kontradiksi, ya kan? Tidak ada keselarasan. Nah, kalau tidak ada keselarasan, bagaimana Anda bisa dimudahkan untuk bisa mencicil hutang? Bagaimana Anda bisa digampangkan untuk menyelesaikan persoalan amanah ataupun hutang-hutang Anda? Kan menjadi lucu, ya. Jadi jangan Anda benci riba, Anda perlu berdamai terlebih dahulu. Ya mungkin ada di antara sebagian Anda itu tidak cocok dengan sudut pandang saya, ya, yaitu jangan membenci riba. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah Anda perlu jangan membenci riba, artinya adalah Anda perlu berdamai terlebih dahulu. Berdamai dengan diri Anda. Kalau Anda belum bisa berdamai, Anda belum bisa menerima kondisi Anda, belum bisa menerima persoalan Anda belum bisa berdamai dengan situasi, kondisi Anda, ya akan kesulitan sahabat. Maka Anda perlu berdamai terlebih dahulu. Terlepas apakah itu hutang Anda anggap sebagai riba ataukah tidak. Ya. Nah, jadi saran saya berdamai dulu. Jangan benci. Mulai kurangi rasa khawatir. Mulai berlatih untuk mengurangi perasaan-perasaan cemas, ketakutan yang berlebihan. Meskipun saya tahu ketika mungkin Anda sedang dikejar-kejar oleh debt collector, Anda ditelepon berkali-kali, ya kan? Tentu di sini Anda menjadi down, Anda menjadi stres, Anda bisa menjadi pusing dan seterusnya. Namun jika Anda stres terus-terusan dan Anda tidak mau menciptakan ketenangan diri, Anda malah justru fokus pada persoalan hutang-hutang Anda, ya sudah, Anda akan semakin pusing nantinya. Nah, jadi pertama terlebih dahulu adalah Anda perlu yang namanya berdamai. Ya sahabat, ya, berdamai terlebih dahulu. Apapun kondisi Anda saat ini, berdamai terlebih dahulu. Karena ketika Anda bisa berdamai, nanti Anda akan merasa ringan, Anda akan merasakan suatu beban berkurang, Anda akan merasakan sesuatu beban itu seolah-olah tidak berat, ya, menjadi lebih enteng lah, begitu ya sahabat, ya. Jadi Anda perlu mengubah sudut pandang Anda terlebih dahulu. Lalu hal yang paling penting adalah jika Anda saat ini sedang terjerat gali lubang tutup lubang, maka hentikan dulu.
hentikan dalam artian apa? Ya jangan berhutang dulu. Apapun kondisi Anda, jika Anda mau terlepas dari hutang piutang, ya jangan berhutang. Jangan berhutang lagi. Saya cukup heran, ya. Cukup herannya begini, ada beberapa sahabat yang curhat ke saya, hutangnya malah bertambah. Ya. Kalau hutangnya bertambah, otomatis dia kan hutang lagi dan hutang lagi. Kalau nggak mau bertambah, ya sudah, jangan berhutang lagi. Kan begitu, simple kan. Cara berpikirnya simple. Tapi kalau misalnya mau berhenti berhutang, kok masih berhutang lagi dan lagi, ya bagaimana mau tidak bertambah hutangnya? Kan begitu ya sahabat ya. Jadi bagi Anda yang merasa bahwa hutangnya semakin bertambah, ya jangan ditambahi hutangnya. Ya. Kadang orang-orang itu apa ya? Sebenarnya sudah tahu tapi kok dilakukan. Iya. Kenapa dilakukan? Karena itu sudah terpola. Maka dari itu Anda perlu memutus pola hutang Anda jika Anda memang tidak ingin bertambah hutangnya. Cara memutusnya bagaimana? Cara memutusnya ya jangan berhutang lagi. Itu satu-satunya jalan. Bagaimanapun kondisi Anda, sesusah apapun kondisi Anda, keadaan Anda, jangan berhutang lagi. Berhenti berhutang, stop berhutang. Dan mulailah berpikir bagaimanakah caranya untuk bisa menghasilkan uang tanpa harus meminjam atau tanpa harus berhutang. Nah, ini sudah masuk ke caranya ya sahabat. Karena tema kali ini adalah cara melunasi hutang. Jadi silakan Anda bisa berpikir bagaimanakah bisa menghasilkan uang tanpa harus berhutang. Ya. Anda bisa cari kerjaan tambahan, ya. Atau mungkin Anda bagi yang merasa sulit mencari kerjaan tambahan, ya Anda bisa mulai jualan. Nah, jangan berpikir jualan itu harus punya modal uang, tidak. Di era digital sekarang ini banyak sekali supplier ataupun produsen yang menghasilkan produk yang dia mengizinkan untuk dipasarkan produknya ke siapapun. Artinya Anda cukup menjadi marketer saja bagi produsen tersebut. Ya, kalau di dalam istilah online itu adalah dropship. Anda punya supplier, ya, Anda cukup mencari customer atau mencari orang yang mau beli produk Anda yang akan Anda jual, ya. Kalau misalnya ada yang beli, ya sudah. Setelah dibeli nanti barang dikirim oleh supplier ke customernya. Sesimpel itu. Atau istilah lainnya adalah makelar. Makelar itu modalnya apa sih? Cuma keberanian kan. Nah, jadi Anda perlu belajar jualan di sini. Karena salah satu ilmu untuk bisa berlimpah adalah ilmu jualan. Salah satu ya sahabat, bukan satu-satunya. Bahkan Nabi pun mengatakan bahwa apa namanya 9 dari 10 pintu rezeki adalah jalannya dengan berniaga atau berjualan, berdagang. Begitu. Nah, jadi secara lahiriah Anda lakukan itu. Dan satu lagi sahabat, secara lahiriah juga, jika Anda punya aset, segeralah jual aset Anda. Katakanlah Anda punya motor, ya sudah jual saja motor Anda. Nanti kalau untuk kendaraan bagaimana? Nah, Anda bisa belikan motor yang second saja atau mungkin yang murah-murah saja, tidak apa-apa kan begitu. Ya, kalau Anda punya mobil ya sudah jual mobil Anda. Jangan mengedepankan ego Anda atau gengsi Anda. Karena orang yang biasanya terlihat kaya, mereka tidak benar-benar kaya. Mereka itu hanya terlihat secara lahiriah kaya, punya mobil lah, pakaiannya bagus lah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya hidup penuh dengan topeng. Kalau hidup penuh dengan topeng bagaimana? Ya tidak enak kan. Nah, itu ya. Jadi secara lahiriah, cara melunasi hutang adalah Anda perlu mencari tambahan penghasilan lagi. Ya bisa cari kerjaan
apa namanya, atau usaha tidak harus pakai modal kan, ada bisa jadi makelar, bisa jadi dropship. Dan satu hal lagi yang biasanya orang punya hutang itu gara-gara mereka itu digunakan untuk modal usaha ya, padahal sekarang ini itu usaha itu tidak harus pakai modal uang, bisa kok. Nah, karena pikirannya terlalu sempit dan juga tidak punya pengetahuan, sehingga yang diketahui adalah usaha jualan itu harus punya modal uang banyak sehingga pinjam bank. Kan tidak harus selalu seperti itu. Ya. Itu ya sahabat. Itu secara lahiriahnya. Cari kerjaan tambahan atau mulai belajar berjualan ya, tanpa harus modal kuota internet juga bisa kan. Anda carilah ilmu jualan menjadi dropship di internet, banyak ya. Sekarang ini kan anak-anak muda itu banyak sekali yang bangun bisnis tanpa harus modal uang banyak. Mereka hanya menggunakan kuota internet dan juga HP, itu bisa ya. Kemudian berhenti berhutang, jangan tambah lagi hutang. Jangan tambah lagi hutang Anda ya sahabat, kalau Anda ingin tidak punya hutang lebih banyak lagi. Kemudian satu lagi adalah jual aset Anda. Anda punya apa, jual saja. Jangan mikirin gengsi, jangan mikirin apa namanya, ego Anda. Ya, terlihat miskin itu kan hanya terlihat secara lahiriah. Tapi kalau misalnya Anda berlatih untuk membangun mental kaya Anda, ya mental kaya itu adalah mental banyak memberi, berbagi. Tentunya ya sesuai dengan kemampuannya kan, tidak dipaksakan. Nggak punya uang, cari pinjaman untuk berbagi, iya itu salah namanya. Itu ya, itu secara lahiriah. Lalu secara psikologi, secara batiniah atau secara spiritual apa? Oke, yang pertama yang pertama adalah berhenti mengeluh. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka punya hutang sering mengeluh. Bahkan kalau misalnya tidak punya hutang pun mereka juga ngeluh. Intinya adalah keluhan itu mendatangkan masalah, keluhan itu mendatangkan malapetaka, keluhan itu bisa menghambat rezeki. Ya. Nah, jadi berhenti mengeluh. Kalau tidak bisa berhenti, ya kurangilah untuk mengeluh. Jujur memang untuk mengeluh itu tidak mudah untuk dihentikan ya, tapi kalau dikurangi kan bisa. Sebab apa? Ya sebab kalau sudah terbiasa mengeluh, kalau nggak mengeluh ya kan tidak mungkin bisa. Maka perlu dikurangi keluhan itu. Ya keluhan-keluhan apapun. Ya kan? Keluhan-keluhan apapun lah sahabat. Terkait dengan usaha saya kok seret ya. Ya sudah, seret beneran nanti. Saya dapat uang segini jualan sudah cukup, yang penting bisa buat makan. Itu sebenarnya mengeluh levelnya sedikit ya, yang dibalut dengan syukur. Artinya begini, kalau misalnya Anda bersyukur, cirinya adalah hati damai, pikiran tenang, perasaan bahagia. Tapi kalau misalnya Anda mengucapkan syukur kok belum ada tanda-tanda atau ciri-ciri itu namanya belum bersyukur, namanya mengeluh. Ya. Oke. Itu ya sahabat ya, berhenti atau kurangi mengeluh. Jujur saya juga masih mengeluh juga, artinya ya namanya juga manusia. Tetapi kalau dibandingkan antara dulu dengan sekarang, saya berbeda ya, mengeluhnya sudah mulai berkurang lah ya. Tapi kalau misalnya Anda yang sudah terbiasa mengeluh maka kurangi saja keluhan itu. Nah setelah dikurangi, ganti dengan bersyukur ya. Kalau orang ngeluh otomatis di hatinya nggak ada rasa syukur.
Sebaliknya, kalau orang yang bersyukur, maka di hatinya, di batinnya tidak ada keluhan. Sesimpel itu kan. Karena perasaan ini tidak bisa ditempati oleh dua perasaan. Kalau sedih, ya sudah, yang muncul adalah sedih. Kalau senang, kalau senang yang muncul ya senang. Kan begitu. Tidak mungkin sedih sama senang berbarengan, tidak ada. Ya. Nah, kalau susah, ya sudah susah yang ada. Kalau bahagia yang ada adalah bahagia, kan begitu. Kalau bersyukur yang ada adalah ketenangan batin. Perasaan tidak nyaman ya tidak ada karena bersyukur. Oke. Yang di suara saya ada yang kurang jelas ya, kurang gede. Oke, saya gedekan, saya dekatkan saja ini yang di akun TikTok Saiful Salam. Oke, saya dekatkan saja ya biar bisa lebih jelas. Kalau di YouTube karena saya pakai mic, saya rasa sudah jelas ya suaranya. Bentar, kalau yang di TikTok ini loh memang saya tidak oke. Sebentar ya sahabat ya. Oke. Nah, sudah jelas ya. Oke, sudah jelas. Yang sudah jelas semua? Yang tadi mengatakan volume kurang gede. Sudah jelas ya. Kalau di YouTube sih sudah jelas karena saya pakai mic. Yang di TikTok ini loh, saya tidak pakai mic. Makanya tadi ada yang bilang kurang gede suaranya, kurang jelas. Oke, sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, begini, untuk bersyukur ini tentu setiap orang kan punya cara masing-masing. Bersyukur ini dampaknya sangat besar. Anda pun sudah tahu ya kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Bagi Anda seorang muslim yang tahu dalilnya, hanya saja banyak sekali orang muslim, orang Islam itu hanya sekadar tahu dalilnya, tahu teorinya tetapi prakteknya itu kurang. Maka dari itu, jika Anda sudah tahu dalilnya, bagi Anda yang suka dalil ya kan. Nah, karena memang ada orang-orang yang dalilnya mana. Nah, bagi yang muslim ya. Nah, jadi sebenarnya sahabat, kalau misalnya kita bersyukur ini banyak hal ya. Dan seharusnya memang kita harus bersyukur dibanding dengan mengeluh. Contoh beginilah, asumsinya adalah kalau Anda punya hutang, persoalan Anda hanya sekadar hutang. Tetapi kenapa Anda tidak berpikir bahwa Anda masih diberi kesehatan, anggota tubuh Anda masih lengkap, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa menyimak live saya misalnya seperti ini. Ya, Anda masih punya pasangan, Anda masih punya anak, Anda masih punya keluarga. Bukankah saat ini yang masih Anda terima itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketimbang persoalan Anda hanya satu, yaitu hutang piutang. Ya, jika Anda mau membandingkan antara Anda punya persoalan dengan Anda punya nikmat, punya anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda, lebih banyak mana? Kalau misalnya lebih banyak fokusnya pada kurangnya bersyukur Anda, mohon maaf saya katakan betapa tololnya Anda. Ya kan? Persoalan hanya satu. Tapi Anda sudah diberikan keberlimpahan dari sejak Anda di dalam kandungan hingga sekarang ini Anda masih hidup. Bukankah itu suatu anugerah yang begitu luar biasanya? Tetapi kenapa Anda masih suka ngeluh? Kenapa Anda masih suka tidak bersyukur?
Bukankah orang-orang seperti itu, ya tidak Anda lah, saya juga lah ya, bukankah kita, termasuk saya, itu tolol jika fokusnya hanya pada persoalan, ya kan? Nah, jadi di sini perlu Anda renungi, sahabat. Anda perlu merenung. Anda perlu yang namanya berpikir, ya. Anda perlu introspeksi diri Anda. Kita perlu berintrospeksi lah ya. Begitu banyak anugerah-anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita hingga sampai sekarang ini. Anda pun tentunya sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu. Misal Anda dulunya belum punya motor, sekarang punya motor. Anda dulunya belum menikah, sekarang sudah menikah. Anda dulunya belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Anda dulunya belum punya pekerjaan, sekarang sudah punya pekerjaan. Anda dulunya tidak punya usaha, sekarang sudah punya usaha, dan sebagainya. Bukankah itu semua adalah pencapaian yang sangat berarti dan itu wajib Anda syukuri? Kan begitu. Nah, karena fokus Anda pada persoalan hutang, dan hutang, maka yang ada hanyalah berbagai macam persoalan lainnya datang. Ya, intinya adalah kalau pikiran Anda stres, hati Anda tidak tenang, kemerungsung, pikiran ruwet, itu akan mengundang berbagai macam persoalan dalam hidup Anda, sahabat. Nah, maka dari itu berlatih untuk bersyukur. Bersyukur itu juga perlu berlatih. Ya, tidak serta-merta bisa begitu kan. Nah, berikutnya cara untuk melunasi hutang secara batiniah, secara psikologis, secara spiritual, yaitu perbanyak saja berbuat baik. Ya, pada orang lain, pada semesta. Karena apa? Begini, banyak orang itu fokus pada dirinya sendiri ketika sedang ada persoalan. Padahal ketika fokus pada dirinya sendiri, maka yang ada apa? Yang ada adalah memikirkan diri, ego semakin meninggi, keakuan semakin kuat. Ketika itu semuanya terjadi, ya sudah, kehidupan akan menjadi tidak berpihak padanya. Maka Anda fokus saja berbuat baik pada orang lain. Ketika Anda memikirkan orang lain, Anda akan dipikirkan oleh Tuhan, oleh Allah. Ya. Lalu cara berbuat baiknya bagaimana? Gampang, Anda bisanya apa? Kalau Anda bisa berbuat baik, menghibur teman Anda, menghibur saudara Anda, tetangga Anda, lakukan itu. Kalau Anda bisanya tersenyum, ya sudah, tersenyum saja. Berikan senyuman yang tulus. Ya kan? Kalau Anda bisanya mendoakan, ya sudah, mendoakan saja kebaikan untuknya. Ya kan? Bahkan satu jurus doa ampuh untuk melunasi hutang adalah doakan saja orang lain yang juga punya hutang agar hutang mereka lunas, sahabat. Ya. Doakan orang lain yang juga punya hutang agar hutang mereka lunas. Kalau selama ini Anda selalu berdoa untuk diri Anda sendiri, maka yang terjadi apa? Kemelekatan. Nah, sekarang latihlah diri Anda untuk latihlah diri Anda untuk berdoa pada orang lain. Ya. Nah, ketika Anda sering mendoakan orang lain, ketika Anda sering berbuat baik, berbagi energi positif pada orang lain, maka kebaikan akan kembali pada diri Anda sendiri, kan begitu. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Apa yang Anda tanam, itu yang akan Anda dapatkan nantinya. Sesimpel itu. Ya. Karena di dalam sebuah hadis pun juga dikatakan kan,
bagi siapapun yang mendoakan sesamanya tanpa orang yang didoakan itu tahu bahwa dia didoakan, maka doa yang sama juga untuknya. Bayangkan, kalau Anda berdoa agar orang lain yang punya hutang juga segera lunas hutangnya, itu doanya kembali kepada Anda dan malaikat mengaminkan itu. Ya. Bagi Anda seorang ustadz, silakan bisa sampaikan dalilnya ya. Karena saya tidak bisa berdalil banyak-banyak. Sebab ada juga orang-orang yang sukanya dengan dalil. Mana dalilnya? Mana hadisnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, itu ya sahabat. Berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah menebar kebaikan. Menebar kebaikan itu artinya apa? Ini ada kaitan dengan sebelumnya, yaitu berbuat baik pada siapapun. Menebar kebaikan di sini artinya adalah Anda tidak merusak lingkungan, misalnya membuang sampah ya pada tempatnya, ya kan. Anda tidak membuat kerusakan, ya. Bahkan begini juga, ketika saya sedang, jika Anda tahu semua yang ada di dunia ini adalah energi kan, dan satu kesatuan itu terhubung, semuanya terhubung satu sama lain. Contoh kecilnya ketika saya ingin memangkas pohon yang ada di rumah, di halaman rumah saya, ya kan, ya saya ajak ngobrol, makasih ya kamu sudah hadir di sini, dan mohon maaf kamu saya pangkas ya biar tidak mengganggu jalan umum, ya, biar kelihatan lebih rapi lagi. Nah, itu pun juga termasuk salah satu berbuat baik pada semesta. Nah, bagi Anda yang belum tahu ilmunya, wah kayak orang sinting, pohon diajak ngobrol. Ya memang semuanya itu terhubung. Bahkan jika Anda membaca bukunya Masaru Emoto tentang penelitian air itu kan makhluk. Kalau kita ucapkan kata-kata positif, dia berubah menjadi kristal heksagonal yang mengagumkan, dan itu baik untuk tubuh kita jika kita konsumsi. Sebaliknya, ketika air itu diucapkan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak memberdayakan, maka ya airnya akan keruh atau tidak berbentuk sama sekali, ya. Nah, Anda bisa cari di internet, ada kok penelitiannya tentang Masaru Emoto tentang air lah ya. Nah, jadi air itu juga makhluk, ya kan? Air itu bisa merasakan, begitu. Bahkan kemarin ada juga peserta kelas online saya, beliau mengaku bahwa laptopnya itu selama setengah tahun beliau merasa bahwa laptopnya tidak pernah dipakai dan rusak selama 6 bulan ya. 6 bulan atau 1 tahun, saya lupa. Tapi ketika diajak ngobrol itu laptop, ya kan, dia bersyukur atau berterima kasih pada laptopnya. Tahu-tahu laptopnya nyala dan bisa diajak untuk bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu ya sahabat, Anda perlu berbuat baik, ya, fokus menebar kebaikan, begitu. Dan satu lagi, ini yang terakhir, ya, cara yang terakhir, sebenarnya banyak cara, tapi saya rasa apa yang saya sampaikan ini sudah sangat cukup mewakili jika Anda praktekkan dengan benar.
sebelum ke caranya, ada yang bertanya nih, ada doanya Pak buat bayar hutang cepat lunas? Oke, begini sahabat, tidak ada doa cepat lunas ya, tidak ada. Doa seampuh apapun, jika kesadaran Anda pada kesadaran apa ya, ingin cepat-cepat, itu nafsu. Yang namanya nafsu, ya itu akan menjauhkan dari keberhasilan. Ya, yang namanya nafsu itu egonya tinggi. Kalau Anda ingin cepat lunas hutangnya, tidak ada. Loh Pak, itu di video-video YouTube ada yang cepat lunas hutangnya. Oke, saya jelaskan. Orang yang sebenarnya mereka mendapatkan kemudahan hutangnya lunas dengan cepat, mereka itu tidak berharap cepat lunas. Mereka itu fokusnya adalah perbaiki diri sendiri. Fokusnya pada menebar kebaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, fokusnya pada memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan, kesalahan apa yang sudah pernah diperbuat. Begitu. Ya kan? Jadi jangan fokus pada doa cepat hutang lunas. Tidak ada doa cepat hutang, tidak ada doa agar hutang cepat lunas, tidak ada sahabat. Kalaupun Anda mencari-cari doanya di YouTube, entah itu di internet, di Google, memang ada kata kunci doa agar hutang cepat lunas. Tetapi tidak semuanya kan bisa, tidak semuanya berhasil. Itu bergantung pada level kesadaran Anda. Ya, level keberserahan diri Anda itu loh. Kalau Anda benar-benar sudah berserah total pada Sang Ilahi, sudah berpasrah, ya bisa saja percepatan terjadi. Tapi kalau Anda masih semakin mohon maaf, masih semakin bernafsu untuk hutang lunas dengan cepat, maka itu malah akan memperlama hasilnya. Itu ya sahabat ya. Jadi saya tidak pernah mengajarkan doa agar hutang cepat lunas, tidak pernah. Bahkan saya sangkal orang-orang yang melakukan amalan, ritual, wirid, sholawat yang tujuannya untuk hajat ini itu, ya, itu malah saya sangkal, yaitu apa? Dia sedang berdagang kepada Allah, ya, sedang jual beli dengan Allah. Bukannya tidak boleh, silahkan. Hanya saja kalau Anda semakin ngotot berhasil dengan amalan, ritual, bacaan, wirid yang Anda lakukan itu, maka nonsen, tidak ada hasil sesuai dengan harapan Anda. Justru hanya orang-orang yang mau memperbaiki dirilah, yang mau menebar kebaikan, yang mau mendoakan kebaikan untuk sesamanya, yang fokusnya hanyalah memikirkan orang lain, ya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang lain, ya, di saat sempit, sehingga sudah tidak lagi timbul rasa bernafsu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka itulah yang biasanya cepat hasilnya. Tetapi ketika fokusnya hanya pada diri sendiri dan ingin cepat-cepat berhasil, jangan berharap bisa berhasil. Begitu ya sahabat. Oke. Nah, terakhir untuk cara melunasi hutang, ya kan, secara psikologis, secara spiritual, secara mental, ya, secara batiniah, yaitu apa? Berpura-puralah agar berpura-puralah bahwa hutang Anda sudah lunas. Nah, ini sudah pernah saya buat di video juga, ya, di YouTube. Ada peserta online, kelas online saya yang praktek berhasil menggunakan cara ini. Meskipun memang hutangnya tidak banyak ya, waktu itu 5 juta atau berapa, saya lupa. Nah, beliau praktekkan berpura-pura hutangnya lunas
Ya alhamdulillah hutangnya lunas. Maksudnya berpura-pura bagaimana? Berpura-pura dalam artian dia merasakan bahwa hutangnya itu bisa lunas. Ini terkait dengan hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Dia bayangkan, dia rasakan bahwa hutangnya sudah tidak ada lagi. Beliau rasakan bahwa dia sudah terbebas dari hutang. Beliau merasakan bahwa memang sudah tidak ada cicilan lagi setiap bulannya dan seterusnya. Intinya adalah bayangkan dan rasakan seolah-olah hutang Anda sudah lunas. Nah, begitu ya sahabat. Saya buka tanya jawab sekarang. Sepertinya tadi ada yang bertanya juga. Maaf ya, agak batuk saya. Tadi juga ada pertanyaan sudah saya jawab ya. Oke, saya cari lagi nih. Oh iya, ini ada peserta kelas online saya nih. Alhamdulillah ikut kelas Pak Saifus, saya dimodalin catering sama orang dan makanannya langsung keoper ke konsumen, jadi selalu dapat penghasilan. Thank you Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Dari Bu Rizda nih. Kemudian oke, ada yang bertanya nih dari Pak Leonal Juliano Randriani Rina. Ini bapak atau ibu ya, mohon maaf. Nah, ini yang bertanya di YouTube ya. Bagaimana menghadirkan kesabaran dalam diri kita, Pak? Begini, kesabaran itu tidak serta-merta langsung datang. Itu butuh dilatih. Ya. Dan kesabaran dalam hal apa dulu? Nah, sabar itu banyak sekali orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Yang ada hanyalah dirinya sedang membatasi dirinya sendiri dalam bersabar itu. Jadi tidak ada yang namanya kesabaran itu ada batasnya. Ya, tidak ada. Yang ada hanyalah dia membatasi. Sehingga apa? Ya sudah ada batasan. Kan begitu. Sesimpel itu. Nah, oke. Lalu bagaimana cara melatih kesabaran? Ya dilatih saja. Misalnya, saya berikan contoh ya sahabat. Misalnya anak kecil, saya punya anak kecil ya, masih balita. Biasanya kan anak kecil itu kan suka bikin ulah, entah itu ya menguji kesabaran orang tuanya lah ya, ibaratnya begitu. Entah itu teriak-teriak, entah itu nangis sejadi-jadinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu cara melatihnya bagaimana? Sadari saja. Sadari bahwa oh, ada anak kecil sedang nangis. Sehingga ketika ada pernyataan ada anak kecil sedang menangis. Nah, ada anak kecil sedang menangis. Ya sudah, itu adalah peristiwa anak kecil menangis. Maka ketika ada peristiwa anak kecil menangis, kita tidak terlalu terpengaruh. Kan begitu ya. Kita tidak terlalu terpengaruh emosi. Karena kita menyadari, kita mengamati, kita melihat saja, oh ada anak kecil menangis. Nah, kalau dalam hal utang piutang bagaimana? Ya sadari saja bahwa saat ini kondisinya memang seperti ini. Ya kan? Dan yakini bahwa akan terlewati. Semuanya akan terlewati dan semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting adalah Anda berupaya bagaimanakah caranya agar hutang Anda bisa lunas. Caranya sudah saya jelaskan ini tadi, kan begitu. Ya. Oke, saya menjawab pertanyaan di itu ya, sahabat. Oke, di YouTube dulu. Nanti baru ke yang lain. Kalau YouTube sudah tidak ada pertanyaan, nanti ke yang lain. Oke, ada yang bertanya lagi. Pak, bagaimana caranya agar diberi petunjuk setiap kita mau melakukan suatu bisnis atau pekerjaan? Setiap kali saya berusaha selalu gagal atau salah melangkah. Oke, begini. Pertama adalah Anda perlu mempelajari terlebih dahulu terkait dengan bisnis yang akan dikerjakan, bisnis yang akan dilakoni, ditekuni.
Ya, Anda perlu mencermati dulu. Anda bisa tanya-tanya pada teman Anda, pada kolega Anda, pada saudara Anda, pada siapapun. Ya, Anda perlu benar-benar belajar. Yang namanya bisnis itu kan tidak serta-merta kalau bisnis mau besar, ya, dari orang-orang yang saya amati, mereka itu kalau ada orang yang ingin misalnya bisnisnya langsung besar, tidak mungkin. Biasanya itu dia akan gagal. Gagal dalam artian apa? Gagal dalam artian dia tidak mau berusaha lagi untuk bangkit. Karena dia sudah merasa gagal. Maka butuh kesabaran di sini. Anda perlu mempelajari terlebih dahulu bisnis yang akan Anda lakoni itu seperti apa. Ya, Anda perlu mencari informasi, entah itu di internet, di Google, pada orang-orang yang sudah berhasil menjalaninya dan seterusnya. Anda butuh mentor bisnis juga jika perlu, ya. Lalu setelah itu Anda perlu renungkan, bertanya pada diri Anda. Dalam kondisi rileks, ya, santai, tanyakan pada diri Anda. Wahai diriku, aku ingin bertanya padamu, ini kira-kira bisnisnya bagus atau tidak? Jika bagus, langkah apa yang harus aku tempuh? Bertanyalah pada diri Anda. Anda yang jauh lebih tahu, karena Anda yang melakukannya. Ya kan? Begitu ya sahabat ya. Oke, ada yang bertanya nih. Assalamualaikum Pak, bagaimana caranya agar bisa keluar dari riba dan hijrah dari hutang riba? Terima kasih, sudah saya jelaskan tadi ya panjang lebar. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini ya, riba ini kan terkait dengan hutang kan? Ya sudah. Video ini live ini adalah membahas tentang itu. Nanti akan saya berikan tayangan ulangnya saja di YouTube ya. Oke, langsung ke TikTok saja terlebih dahulu ya. Ada kayak saya cek dulu apakah ada pertanyaan. Bentar. Saya usaha sudah hampir 7 tahun Pak, tapi musuh terbesar usaha itu bukan hanya kompetisi normal saja, tapi ada mistis di dalamnya. Dan saya mengalaminya. Bagaimana agar kita tetap fokus pada usaha kita jika terjadi gangguan mistis? Begini, soal mistis, soal klinik, saya sebenarnya tidak membahas akan hal itu, tetapi yang jelas adalah begini. Ketika Anda meyakini akan hal itu terjadi, ini faktor keyakinan ya. Karena saya belajar tentang ilmu pengembangan diri, pemberdayaan diri, ya. Ada salah seorang teman saya lupa namanya. Beliau itu punya usaha. Beliau sudah tahu ilmu tentang pengembangan diri. Kayak suatu saat, ini cerita real ya sahabatnya, cerita real. Suatu saat, ketika beliau membuka tokonya, ada benda-benda aneh di depan tokonya. Kalau orang Jawa itu mengatakan diguna-gunain lah ya, gampangnya begitu. Tetapi beliau enteng-enteng saja menanggapinya, ya, enteng-enteng saja. Nah, ketika beliau ini tahu bahwa di depannya itu ada benda-benda aneh, ya beliau tahulah pokoknya diguna-gunain gitu kan. Tetapi beliau tidak respect, ya. Malah beliau begini, itu benda-benda aneh itu disingkirkan, ya, lalu beliau ketawa. Ketawa sambil nyeletuk begini, ini hari ya tokoku laris manis nih. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah beneran tokonya laris manis di hari itu. Beliau asal nyeletuk begitu saja. Beliau tidak meyakini akan hal itu karena beliau sudah tahu bahwa ini terkait dengan ilmu mistis, panjang sekali penjelasannya ya. Intinya adalah begini, simpelnya ketika Anda meyakini akan hal itu akan menjadi beneran. Tapi kalau Anda tidak meyakini, ya sudah, tidak akan terjadi apa-apa. Sesimpel itu. Ya. Begitu ya sahabat ya. Yang bertanya tadi, mau gangguan mistis, mau apa? Kalau Anda tidak merasa yakin bahwa itu gangguan, malah justru Anda meyakini bahwa itu adalah suatu keberuntungan. Ini hari pasti usahaku
banyak pembeli nih. Nah, dan Anda malah meyakini bahwa benda-benda aneh itu atau gangguan-gangguan itu sebagai faktor keberuntungan Anda, itu malah menjadi hal yang membuat Anda beruntung. Intinya adalah Anda jangan yakin, kalau Anda menolak bahwa itu bukan gangguan, ya sudah, itu tidak akan mengganggu usaha Anda. Tapi kalau Anda meyakini, ya sudah, itu akan mengganggu usaha Anda. Itu tergantung pada keyakinan Anda kok. Ya. Itu ya. Oke, adakah yang bertanya lagi nih? Oke, terkait tadi ada yang bertanya nih. Angsuran, masalahnya tidak ada aset yang bisa dijual, sedang angsuran banyak. Ya kalau tidak ada aset yang dijual untuk melunasi hutang, ya sudah, Anda berpikir bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang tanpa harus meminjam. Kan begitu. Kalau misalnya Anda sudah terbiasa minjam, ya maka semesta akan menyodorkan ini lo pinjaman, ini lo pinjaman, ini lo pinjaman. Tetapi kalau Anda mau memutus polanya, berhenti untuk tidak meminjam lagi, ya, sehingga otak Anda akan berpikir untuk bisa menghasilkan uang tanpa harus meminjam, ya nanti semesta akan mendukung itu, sahabat. Pertanyaannya adalah, Anda berani ataukah tidak untuk tidak pinjam lagi, untuk tidak gali lubang tutup lubang lagi, begitu ya. Oke. Yang bertanya soal cara melunasi hutang nanti bisa ke YouTube saya ya, YouTube saya Saiful Salam. Nanti akan ada tayangan ulangnya di situ. Kalau di TikTok tidak ada tayangan ulang biasanya kan. Oke, ada yang bertanya nih, Pak, bagaimana cara menarik pelanggan lama? Ya sudah, tinggal ditarik saja, Pak. Oke, begini ya, untuk menarik pelanggan lama. Begini, kalau untuk soal usaha itu kan kita perlu berpikir bagaimana agar produknya berkualitas, bagaimana caranya marketing, ya kan? Anda perlu belajar ilmu jualan juga, ya. Atau mudahnya, oke saya berikan cara lah. Anda perlu melakukan komunikasi di wilayah kuantum. Dalam kondisi mata terpejam, rileks, hadirkan orang yang Anda anggap pelanggan lama itu di depan Anda. Lalu Anda mulai berkomunikasi. Katakanlah namanya Budi. Hai Pak Budi, terima kasih ya. Kamu sudah menjadi pelangganku selama ini. Ya sudah membeli produkku, sudah menjadi pelanggan. Hanya saja saya berharap agar Anda Pak Budi kembali lagi menjadi pelangganku yang lebih loyal. Ya, kita kerjasama. Nah, jadi intinya adalah Anda ajak ngobrol. Begitu ya sahabat. Oke, ada yang bertanya lagi kah? Ada yang bertanya nih, apakah kegagalan dalam suatu bisnis bermakna bahwa kita tidak cocok untuk melakukan bisnis tersebut, atau bagaimana Pak? Atau harus ganti cari bisnis lain? Begini soal bisnis atau usaha ya. Idealnya sebenarnya, setahu saya, bisnis bisa berjalan, bertahan ataukah tidak itu jangkanya 3 tahun. Ya. Kebanyakan orang itu gagal dalam berbisnis yang saya tahu, yang saya amati. Dari saya belajar juga dengan orang-orang yang sudah berhasil. Mereka itu terlalu banyak ganti usaha sehingga tidak bisa fokus. Ya. Ketika sebelum 3 tahun kok berganti-ganti usahanya, ya sudah. Tidak bisa dinilai apakah itu berjalan ataukah tidak. Setidaknya 3 tahun. Ya, secara logikanya begitu, logika berpikir. 3 tahun kok masih berjalan, berarti itu berpotensi untuk lebih maju. Tapi kok 3 tahun belum ada hasil yang signifikan, ya, maka
bisa saja perlu ganti usaha. Dan yang terpenting, Anda ketika melakukan usaha, Anda nyaman di bidang itu, ya kan? Dan yang terpenting Anda juga belajar pada orang-orang yang sudah berhasil, ya. Jangan ketika gagal ganti lagi, ganti lagi. Dalam 1 tahun gagalnya sudah gonta-ganti bisnis sebanyak 10 kali. Ya itu tidak bisa dikatakan gagal. Ya kan? Thomas Alva Edison saja menemukan lampu ribuan kali percobaannya. Kan begitu. Dan yang terpenting ketika Anda mau membangun usaha atau bisnis, ya pilih bidang yang Anda sukai saja. Karena itu akan lebih mudah. Kalau Anda tidak suka, ya nanti akan berdampak, ya berpotensi ganti bisnis dan ganti bisnis lagi. Begitu. Oke sahabat, saya rasa itu sudah cukup lama, hampir 1 jam. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan yang lain yang tidak terjawab atau mungkin terlewat. Insya Allah lain waktu saya akan live kembali, ya. Di waktu kapan saya tidak tahu karena saya sukanya dadakan, ya. Entah mungkin di akun TikTok saya ataupun di YouTube. Oh ya, satu lagi sahabat, bagi Anda yang ingin cara melunasi hutang dengan menggunakan pemrograman pikiran bawah sadar, saya ada audio terapinya, audio terapi hutang lunas namanya. Ini adalah audio terapi yang saya ciptakan untuk mensugesti diri sendiri agar dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Nah, nanti bagi yang sudah melakukan memiliki audio terapinya akan dimasukkan ke grup khusus untuk melunasi hutang. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah cukup banyak yang berhasil terbantu, ya, dengan audio terapi ini. Nah, Anda bisa cek infonya kalau di YouTube, nanti di deskripsi bawah ini ya, insya Allah ada link pemesanan untuk audio terapinya. Kalau di akun TikTok silahkan link yang akun Saiful Salam, ya, klik link di akun di bio saya, lalu pilih audio terapi hutang lunas. Kalau di akun testimoni kunci rezeki nanti langsung ke link saja, minta info tentang audio terapi hutang lunas. Begitu ya sahabat. Nah, jadi jika Anda memang berkenan ingin menggunakan audio terapi hutang lunas, silahkan. Jika tidak pun tidak masalah. Audio terapi hutang lunas ini tujuannya untuk memprogram pikiran bawah sadar kita, memprogram ulang, menginstal ulang cara berpikir yang kurang tepat, cara berpikir yang keliru, cara berpikir yang salah selama ini berkaitan dengan hutang piutang. Dan sudah saya berikan tata cara, tips-tipsnya juga nanti di panduan penggunaan audio terapi hutang lunasnya. Ada juga video-video terkait dengan bagaimana cara melunasi hutang. Dan alhamdulillah sudah terbukti, ya kan, sudah terbukti berhasil. Baik, itu saja sahabat, sekian dari saya. Doakan Anda semua yang menyimak live saya kali ini dimudahkan segalanya, dilancarkan usahanya bagi yang punya usaha, digampangkan urusan hutang piutangnya, ya, agar segera lunas, agar segera beres. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.